Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa wallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada semua yang hadir di sini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, untuk senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh dan tidak kufur kepadanya, untuk senantiasa mengingat Allah dan tidak lupa kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, mungkin kalau kita berpikir telah banyak amalan yang telah kita lakukan, banyak kebaikan yang telah kita lakukan sepanjang kita hidup, ada banyak sedekah yang sudah kita keluarkan, kita sudah membangun masjid, kita sudah memberikan manfaat kepada fakir miskin, kita berangkat umroh, berangkat haji, ada banyak amalan yang telah kita lakukan. Dan kita semua tahu bahwasanya syarat diterimanya amalan yaitu ada dua. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah kita ikhlas. Mungkin kita berpikir seperti itu. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Anda sudah menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jamaah, pernahkah kita berpikir bahwasanya tak kala kita berjalan menuju Allah, ada perampok-perampok kebaikan kita. Ada orang yang datang membawa kebaikan banyak, kebaikan yang penuh dengan keikhlasan, ketaatan yang penuh dengan tuntunan, tapi ternyata semuanya habis. Ahibati fillah, betul kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tapi hati-hati, amalan yang sudah kita terima masih bisa hilang dari tangan kita. Dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam sedang duduk bersama para sahabatnya. Lalu beliau berkata kepada mereka, Atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Mungkin pandemi ini mempertontonkan kepada kita banyak orang-orang yang bangkrut dan gulung tikar. Para sahabat ketika ditanya, maka mereka menjawab sesuai dengan pengetahuan mereka. Mereka mengatakan, Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang-orang yang bangkrut di tengah kita adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta benda. Lalu beliau alaihi salatu wassalam mengarahkan pemahaman para sahabat ini kepada sesuatu yang lebih baik dan benar, agar kita tidak terus berpikir tentang dunia, agar kita tidak terus sibuk membangun dan membangun yang ternyata semuanya kita akan tinggalkan. Yakin kita akan meninggalkan itu semua. Maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, Lakinnal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyam. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat dia dibangkitkan dari dalam kuburnya dalam kondisi telanjang. Tidak ada pakaian yang ia kenakan, tidak ada alas kaki yang ia pakai.
Dia digiring ke padang mahsyar dan dia datang membawa banyak pahala. Dia adalah orang yang baik. Dia membawa pahala salat yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Dia membawa pahala sedekah yang berarti sedekahnya ikhlas. Oleh karena itu dia mendapatkan pahala. Dan dia datang dengan pahala puasa. Bukan puasa yang asal-asalan. Dia benar-benar berpuasa selama Ramadan. Puluhan tahun dia berpuasa, puluhan tahun dia sedekah sampai mati. Dia tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan mungkin dia ada sholat malam dan sholat sunnah lainnya. Dia membawa pahala itu dalam bayangan dia, surga di depan dia. Dia punya hitung-hitungan, tapi ternyata dia lupa bahwa ada perampok-perampok kebaikan yang dia bawa itu. Ya'ti wa qad syatama hadza. Dia datang dengan bawa pahala yang besar, tapi dia punya kesalahan dengan orang lain. Jangan berpikir hanya baik antara engkau dan Allah Azza wa Jalla saja. Ternyata dia pernah membuli fulan, dia pernah mencaci maki fulan, dia pernah menghina fulan. Wa qadzafa hadza. Dia pernah menuduh, dia punya dosa menuduh saudaranya berzina dengan tuduhan yang tidak benar. Wa akala mala hadza. Dia pernah mengambil hartanya si fulan. Dia berpikir itu adalah hartanya dan dia gunakan untuk kebaikan. Wa daraba hadza. Dia juga pernah memukul fulan. Bahkan ada yang sampai membunuh saudaranya atau memerintahkan saudaranya untuk dibunuh. Maka pengadilan hari kiamat akan ditegakkan. Orang-orang yang pernah dizalimi, ingat kalau kita mempunyai kezaliman dahulu, setelah kita balik, tak kala kita masih duduk di bangku sekolah, tak kala kita duduk di bangku kuliah, setelah kita masuk ke dunia pekerjaan, jangan berpikir dengan banyaknya sholat, puasa dan sedekahmu maka kesalahan itu tertutupi. Mereka akan datang. Kalau orang-orang yang kita zalimi banyak, mereka akan berbondong-bondong datang menuntut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia datang mengatakan, "Ya Rob, fulan ini yang katanya solih, yang banyak puasanya, yang banyak sedekahnya, dia pernah menzalimiku." Hari itu dia tidak membawa uang, maka kebaikan dia diberikan sebagian sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan. Bagaimana kalau yang dizalimi adalah 1000 orang dikarenakan dia pemimpin? Bagaimana kalau yang dizalimi adalah 1 juta orang dikarenakan dia penguasa pada waktu itu? Bos di suatu perusahaan, kepala di suatu tempat. Hati-hati. Anak buahmu datang menuntut kepadamu pada hari kiamat karena kezaliman yang dilakukan. Atau engkau sebagai ketua dari suatu organisasi atau apapun, sehingga kebaikan orang ini habis. Dia sholat capek, sedekah banyak, habis sampai 0. Dan ternyata masih ada yang menuntut, mengatakan, "Ya Rabbi, dia juga pernah menzolimiku." Dilihat pahalanya sudah habis jamaah. Kita punya sholat Jumat insya Allah. Jangan sampai pahala sholat Jumat ini diambil sama orang lain. Tak kala pahala itu habis, dosa orang yang kita zalimi ini diambil dan ditimpahkan kepada orang yang menzalimi. Ahibati fillah. Kemudian kemana perginya orang solih ini? Kemana perginya orang yang taat kepada Allah ini? Orang yang menjaga hubungannya dengan Allah, yang taat dengan aturan agama, tapi dia lupa bagaimana menjaga hubungannya dengan manusia. Summa turiha finnar. Kemudian dia dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat dia akan benar-benar menegakkan keadilan. Maka diperintahkan kepada seseorang yang menyeru mengatakan, "Yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba." Allah menyeru kepada seluruh manusia yang ada di padang mahsyar, dan suara Allah akan didengar oleh orang yang jauh sebagaimana orang yang dekat itu mendengar. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Anal Malik, Anad Dayyan.
Akulah sang raja, akulah sang pemberi balasan. La yanbaghi li ahadin min ahlil jannah. Tidak boleh penghuni surga masuk surga, sedangkan satu penghuni neraka masih punya hak atas dirinya. Jadi tidak akan kita masuk surga kalau ada penghuni neraka yang masih punya hak atas dirinya. Mungkin dia memang orang yang salah, dia pantas masuk neraka, tapi engkau tidak akan masuk surga sampai diambil hak darimu untuk dia. Begitu pula penghuni neraka tidak akan masuk neraka sampai diambilkan hak kalau ada penghuni surga yang akan masuk surga masih punya hak atas dirinya. Maka ahibati fillah, Allah mengatakan, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a." Kami akan letakkan timbangan keadilan, tidak ada satupun yang dizalimi. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tuftahul barakat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, sedih rasanya sampai hari ini kita sering melihat banyak di antara saudara kita tertimpa kesulitan. Sedih rasanya sampai hari ini kita masih sibuk menutup mulut kita dengan masker ketika saling bertemu. Berkepanjangan ini pandemi. Kita takut terdampak dan terpapar COVID-19, tapi kita tidak takut dengan api neraka. Sebagaimana kita menjaga diri kita dari virus ini, maka selamatkanlah diri kita masing-masing dari api neraka. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin ketika engkau memiliki sedikit kelapangan rezeki, engkau bisa melapangkan saudaramu yang sedang dalam kesulitan. Ahibati fillah, as-shadaqatu taqi masari'us su'. Sedekah itu menyelamatkan kita dari bencana-bencana buruk. Maka saatnya masih banyak orang-orang yang susah hidupnya, masih banyak orang-orang yang perlu bantuan kita, dan seorang muslim diperintahkan untuk sedekah selama hayat masih di kandung badan. Allah mengatakan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq wa akum minas salihin." Maka infakkanlah apa yang kami rezekikan. Ingat, yang ada di rumah kita, yang kita simpan di rekening kita, yang ada di dompet kita, itu dari Allah dan milik Allah Azza wa Jalla. Maka tak kala Allah perintahkan untuk bersedekah, kata Allah, dari apa yang aku berikan kepada kalian, yang kau dapatkan itu pemberianku sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian. Lalu dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, sekiranya engkau undur umurku sedikit saja. Mau ngapain orang tersebut? Fa'asaddaq. Dia mau bersedekah, tidak mau yang lainnya. Wa akum minas salihin. Dia ingin menjadi orang solih dengan sedekahnya itu. Tapi Allah tidak akan pernah menunda ajal dia. Maka ahibati fillah, perbanyak amal solih, terus bersedekah. Tapi ingat, jangan engkau datang pada hari kiamat dalam kondisi pahalamu habis diambil orang-orang yang engkau zalimi. Nasihat untuk kita, sebelum ajal datang menjemput kita, mari kita duduk, menghitung dan memuhasabah diri. Syarat taubat jelas, menyesali, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam,
falyatahallalhu minhul yauma. Hari ini engkau mintalah dimaafkan, minta kehalalan dia sebelum datang hari sudah selesai urusan engkau. Qala tabaraka wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Allahumma sallimna Ramadan wa tasallamhu lana mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.